Shalom adik-adik. Shalom. Wah, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan karena kita mau merayakan Natal. Walaupun kita masih berjauhan, belum bisa bertemu secara langsung, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya adik-adik. Kita tetap mau semangat memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang Maha Kuasa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana pada saat ini Tuhan kami bisa bersama-sama bersekutu, beribadah, bahkan merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, walaupun di tengah pandemi ini Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Tuhan memberikan kepada kami semua kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa bersama-sama merayakan akan Natal ini Tuhan. Bapa, tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dari anak-anak yang kecil, dari Indria, Pratama, Madia, remaja, SMP dan SMA. Tuhan tolong kami, juga semua guru-guru ya Tuhan, baik kami yang melayani maupun yang dilayani. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menerima akan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah sukacita Natal boleh memenuhi hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan akan waktu ini, biarlah Tuhan yang beracara bagi kami. Kami rindu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon keampunan dosa yang daripada Engkau, dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Nah gimana Kak Gebi, hari ini penuh sukacita enggak? Penuh sukacita banget Kak Bunga. Kalau Kak Irin gimana? Sangat sukacita. Yeay, karena kita penuh dengan sukacita, mari kita memuji Tuhan, mengangkat pujian kita untuk Dia. Kita angkat pujian, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Dengarlah, dengarlah lonceng berbunyi. Soraklah, soraklah, Yesuslah lahir. Hey, dengarlah, dengarlah
kita sudah memuji Tuhan tadi ya, mari bersukaria. Nah selanjutnya Kak Irin mau nanya nih, kan semua yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Adik-adik bisa sebutin nggak apa aja sih yang diciptakan oleh Allah? Apa? Aduh Kak Irin nggak denger, apa sih? Oh Kak Irin mau tanya deh, sama Kak Bunga. Contohnya apa Kak Bunga? Ada bumi kita, ada air, ada pohon, sama segala binatang yang ada di sini. Oke, kalau Kak Gebi contohnya apa Kak Gebi? Nah itu loh Kak yang ada di langit, yang ada di angkasa. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Terus lain itu Kak, iya kita-kita nih manusia. Iya, Allah melihat bahwa semua ciptaannya baik dan Allah memberkati mereka. Tetapi manusia ciptaannya, Adam dan Hawa, tidak taat dan mereka melanggar perintah Allah. Sejak saat itu, manusia berdosa dan hidup dalam gelap. Umat Allah menantikan kedatangan Juru Selamat. Oh, bener juga tuh adik-adik. Hafalin ya, nanti kalau kita ketemu lagi di tahun depan, Kak Irin akan tanyain satu-satu. Oke, selanjutnya kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari Sekolah Minggu. Adik-adik, Allah mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi Allah mau memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Kan manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya kan Kak Bunga, Kak Irin? Nah, kelahiran Tuhan Yesus atau kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itulah pusat dari rencana Allah. Yuk adik-adik kita mau menyanyi, memuji Tuhan, menyambut kedatangannya. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam Nyanyi ayat berikutnya, ayat kedua. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengan berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah, jadikan anak-anak dalam palungannya. Salam
kita akan membaca firman Tuhan ya. Kak Gebi, Kak Irin, dan Kak Bunga akan membaca dari sini. Adik-adik membaca dari rumah ya. Kita buka dari Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita dari Lukas 1 ayat 26 sampai 33. Judulnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa luhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Puji Tuhan.
Sekarang Natal, tapi sejak ada corona, anak-anak sekolah minggu tidak bisa beribadah di gereja. Padahal pingin banget ketemu sama teman-teman sekolah minggu aku. Kalau gitu, aku sekarang sendirian dong. Hai Ana. Ih Bayu, halo Bayu, kita harus jaga jarak, kita nggak deket-deket. Selamat Natal ya Ana. Selamat Natal Bayu, apa kabar? Aku baik, cuma aku bete deh. Habis udah lama di rumah terus, nggak bisa sekolah, nggak bisa gereja, nggak bisa ke mall. Bete deh pokoknya. Aku juga ngerasain hal yang sama Bayu. Teman-teman di rumah merasakan hal yang sama juga. Sepertinya bukan hanya kita berdua Bayu, semua teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama. Bener sih, tapi sampai kapan ya kita akan seperti ini terus keadaannya? Ya, kita mesti sabar dong Bay. Teman-teman juga ya harus sabar. Ini adalah peraturan dari pemerintah. Kita harus menuruti peraturan pemerintah. Jangan keluar rumah, tuh Bay. Iya, aku tahu. Tapi kan sedih nggak bisa ketemu teman-teman. Iya sih Bay, tapi Bayu dan juga teman-teman di rumah, saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam keadaan seperti ini, kita tuh harus lebih dekat sama Tuhan. Kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita. Kita jangan sedih terus. Lagi pula kita masih bisa kok ibadah sekolah minggu di rumah yang dikirimin kakak-kakak sekolah minggu setiap hari minggunya. Ibadah remaja juga pakai Zoom. Jadi kita harus tetap bersyukur, Bay. Tuhan masih memberikan kesehatan dan bersukacita bersama-sama dengan keluarga di rumah. Bener juga ya yang kamu bilang. Jadi kita harus semangat dan optimis, terus nggak boleh sedih atau kecewa gitu. Nah gitu dong Mbak, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak nih. Ya baik, kita deketan lagi, jauh. Kalau itu mah 3M bukan sih? Aku mah udah tahu, aku udah melakukannya tiap hari, Ana. Baguslah kalau begitu, baik. Teman-teman di rumah juga jangan lupa ya. Oh iya, kita juga tetap harus berdoa supaya Tuhan pulihkan keadaan ini dan kita bisa ibadah lagi di gereja. Oke deh, kalau begitu aku mau pulang dulu nih, Bay, ke rumah. Dah Bayu, jangan lupa cuci tangan ya, Bay. Tuhan Yesus memberkati kamu semuanya, teman-teman di rumah juga ya. Dadah. Oke, Ana, makasih ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Elizabeth. Mari kita siapkan hati kita angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom adik-adik, kita tadi telah mendengar curhat-curhatannya Ana dan Bayu. Mereka bercerita satu sama lain, mereka berbicara dan katakan bahwa mereka itu bete karena mereka harus tinggal di rumah. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa pergi ke sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman. Apalagi sekarang kan bulan Desember, kita akan merayakan Natal. Apa itu Natal, adik-adik semua? Natal adalah kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Jadi biasanya pada waktu-waktu yang lalu kita merayakan Natal di gereja. Ramai sekali ya. Tahun ini kita tidak bisa merayakan Natal di gereja karena adanya wabah virus corona. Kita harus tinggal di rumah. Karena kalau kita keluar-keluar bertemu dengan orang lain, kita bisa kena virus corona. Itu sebabnya kita harus tinggal di rumah. Tetapi tadi kita mendengar Ana dan Bayu, mereka tetap bersyukur walaupun mereka tinggal di rumah. Ya, kita juga perlu bersyukur walaupun kita tinggal di rumah, kita harus tinggal di rumah, tetapi kita masih tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual atau online. Nah, adik-adik, Ibu Elis mau sampaikan cerita kepada kalian semua. Mari kita membayangkan apa yang terjadi pada waktu Natal yang pertama. Nah, pada waktu Natal yang pertama, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, ada orang-orang Majus yang berkunjung. Mereka mengunjungi bayi Yesus yang baru lahir. Nah, kenapa para gembala datang mengunjungi bayi Yesus? Karena ada malaikat yang memberitahukan kepada mereka bahwa ada seorang bayi yang ajaib dan luar biasa yang lahir untuk menyelamatkan dan menolong umat manusia termasuk kita, ya. Jadi waktu Natal yang pertama ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia, ada para gembala yang datang mengunjungi bayi Yesus. Karena ada malaikat yang memberitahukan. Selain dari para gembala yang datang mengunjungi bayi Yesus, juga adalah orang Majus,
ya. Kalian pasti sudah pernah mendengar ceritanya ya. Orang Majus datang mengunjungi bayi Yesus dan mereka memberikan persembahan. Siapa yang masih ingat persembahan yang diberikan orang Majus? Ya, betul. Emas, kemenyan, dan mur. Mengapa mereka memberikan persembahan kepada Yesus? Karena mereka percaya bahwa bayi yang lahir itu, yaitu bayi Yesus, adalah bayi yang luar biasa dan ajaib. Bayi Yesus adalah Tuhan yang lahir untuk menolong umat manusia, menolong saya dan menolong adik-adik. Nah, setelah Yesus bertambah besar seperti kita, Yesus juga tinggal bersama dengan orang tuanya. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menolong orang tuanya, membantu orang tuanya, ya. Ada Yesus dan orang tuanya di dunia ini, yaitu Yusuf dan Maria. Mari kita lihat nih, Yesus menolong Yusuf dan Maria bekerja bersama papa dan mamanya. Seperti kalian juga, papa dan mama Yesus di dunia ini, yaitu Yusuf dan Maria, Bapak Yusuf dan Maria, juga mengajak Yesus pergi ke Bait Allah atau gereja sekarang. Ya, tadi kita sudah mendengarkan Ana dan Bayu ketika mereka bete di rumah, mereka berkomitmen untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Seperti Yesus yang dibawa oleh orang tuanya ke Bait Allah atau gereja sekarang. Untuk apa? Untuk belajar Alkitab atau belajar firman Tuhan, ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus ada di Bait Allah, Yesus belajar kitab suci, belajar firman Tuhan atau Alkitab, ya, supaya bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Begitu juga kita anak-anak ya, adik-adik semua, kita juga perlu belajar Alkitab, membaca Alkitab. Tadi Ana dan Bayu juga sudah bercerita curhat-curhatan bahwa pada masa wabah virus corona ini adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk membaca Alkitab, untuk mendengarkan cerita Alkitab, merenungkan cerita Alkitab yang kita lakukan di rumah. Mendengarkan cerita Alkitab lewat apa? Lewat ibadah sekolah minggu online. Kita juga dapat membaca cerita Alkitab dengan memperhatikan dan membaca Alkitab. Ada juga buku cerita Alkitab yang menarik loh. Adik-adik seperti ini, komik Alkitab ya, buku cerita Alkitab ya. Seperti ini kita bisa mengenal Alkitab, membaca Alkitab lewat buku-buku cerita seperti ini sehingga kita bisa tahu cerita-cerita Alkitab. Nah, waktu-waktu seperti sekarang ini ketika kita harus tinggal di rumah, baiklah kita juga seperti Yesus yang suka belajar Alkitab atau suka belajar firman Tuhan ya. Nah, dari cerita-cerita Alkitab itu kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus menolong kita dan mengasihi kita. Dari cerita-cerita Alkitab kita dapat tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita anak-anaknya. Tuhan Yesus mengasihi saya dan Tuhan Yesus mengasihi adik-adik juga ya. Pada saat Natal ini kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus datang untuk menolong kita. Bagaimana caranya Dia menolong kita? Dia menolong kita ketika kita berdoa kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong kita karena Dia adalah Tuhan dan Dia memiliki kuasa. Pada waktu Tuhan Yesus melayani di dunia ini, Tuhan Yesus berkuasa meredakan angin ribut. Ya,
Ketika Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan muridnya di atas perahu, tiba-tiba ada angin ribut yang besar. Dan Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Itu sebabnya dia juga berkuasa untuk menolong kita ketika kita datang kepadanya di dalam doa. Selain itu, Tuhan Yesus pun menolong kita dengan memelihara kehidupan kita. Bahkan burung-burung pipit pun dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, anak-anak, adik-adik semuanya yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memelihara kehidupan kita. Ada juga seorang anak yang pernah sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus berkuasa menolong kita dan menyembuhkan penyakit kita. Kita juga pernah mendengar cerita, bukan, bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus berkuasa menolong kita, memelihara dan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Yang perlu kita lakukan adalah bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, anak-anaknya. Yang perlu kita lakukan juga adalah kita dapat datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya membutuhkan pertolongan-Mu. Tolonglah saya percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya dan bisa menolong saya. Mari kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan adik-adik semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada masa raya Natal ini, pada waktu kami merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, walaupun kami harus tinggal di rumah karena wabah virus corona ini, tetapi kami bersyukur ini adalah waktu yang terbaik buat kami belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau datang ke dalam dunia ini untuk menolong kami. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa, sanggup menolong kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sanggup menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Gebi dan Kak Irin mau nanya nih, makna Natal buat Kak Gebi dan Kak Irin apa ya? Kalau buat Kak Gebi, Natal itu adalah bukti Allah mengasihi manusia dengan datangnya Yesus sebagai juru selamat. Kalau aku lebih ke ada pengharapan sih. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir, ada harapan. Wah, sungguh bermakna sekali ya kelahiran Tuhan Yesus bagi kita. Nah, sekarang kita kakak-kakak mau dengar pendapat adik-adik, makna Natal bagi adik-adik semua seperti apa ya? Yuk kita dengerin.
Yuk adik-adik, kita mau bersuka cita, kita mau nyanyikan pujian kesukaan bagi dunia. Hai dunia, bersyukurlah, menyambut Tuhanmu. Sediakan Dia tempat mulia dan angkat suaramu, dan angkat suaramu, dan angkat suaramu. Yuk kita lebih bersuka cita lagi ya adik-adik, kakak-kakak. Yuk. Hai dunia, bersukalah, elukan rajamu, dan sungai padang, lembah dan gunung, nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu, nyanyikan, nyanyikan syukurmu, nyanyikan, nyanyikan syukurmu, nyanyikan, nyanyikan syukurmu. Adik-adik, walaupun saat ini sedang pandemi dan kita nggak mungkin nih berkumpul seperti biasa, beribadah secara bersama-sama, tapi biarlah semangat Natal terus membuat kita rajin beribadah walaupun secara online ya. Hari ini kakak-kakak guru dan pelayan sekolah minggu dan remaja sangat senang bisa merayakan Natal bersama adik-adik. Mari kita rayakan Natal dengan penuh kasih dan sukacita dari Tuhan Yesus. Kakak-kakak semua mengucapkan selamat Natal dan tahun baru untuk adik-adik semuanya. Yeay, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Hari Natal tiba, semua bergembira, menyambut lahir Sang Raja.
Adik-adik semuanya, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah melihat cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur karena perayaan Natal kita boleh berjalan dengan baik sekalipun hanya lewat virtual. Sekarang kita akan berdoa menutup semua rangkaian acara kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami boleh memperingati, merayakan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tuhan datang karena Tuhan mengasihi kami anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan pada sepanjang tahun 2020. Sekalipun Tuhan kami harus melewati hari-hari, bulan-bulan pada tahun ini dengan situasi yang sangat berbeda. Kami harus lebih banyak tinggal di rumah. Kami harus belajar dari rumah. Kami tidak bisa banyak bermain di luar rumah Tuhan. Tapi terima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan yang baik sehingga kami boleh merayakan Natal pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan juga sudah menolong mama dan papa sehingga mereka juga boleh beraktivitas pada sepanjang tahun ini sekalipun mereka juga lebih banyak ada di rumah. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia mengunjungi kami sekalipun hanya lewat virtual, hanya lewat tayangan YouTube Tuhan. Terima kasih karena kami tahu kakak-kakak sekolah minggu tetap mengasihi kami dan terus mendoakan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh sampai di penghujung tahun 2020 itu semua karena pertolongan Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami, baik kami anak-anak, orang tua, kakak-kakak sekolah minggu untuk masuk di tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya Tuhan terus menyertai kami. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan kami hadapi di tahun 2021. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan akan tetap menyertai dan memberkati kami. Dalam sekolah kami, dalam kami beraktivitas sekalipun hanya dari rumah, Tuhan tolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian acara perayaan Natal, pelayanan anak dan remaja untuk tahun 2020 pada hari ini. Dan kami mempersembahkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.